dari kera menjadi Tuhan itu ya. Kenapa? Jadi menjadi Tuhan. Ini ide dasarnya. Tapi sebetulnya dalam semua buku dari Yuval Noah Harari itu nanti kita bahas ya, itu buku-buku Yuval Noah Harari ini ya, ini slide-nya ya. Noah Harari ini sendiri sebetulnya dia kan sejarawan gitu ya. Sejarawan masih muda ini kalau dibandingkan saya itu ya. Saya lahir tahun 60 lah, dia tahun 76 baru lahir ya. Nah, sekarang dia menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah Universitas Hebrew ya, Yerusalem. Nah, dia ini awalnya itu menulis buku ya. Ini kalau kita bicara mengenai bukunya Noah Harari yang Homo Deus ini, itu bagaimana yang namanya Homo sapien ini ya, akhirnya itu menjadi Tuhan. Ya tentunya Tuhan seperti yang diangan-angankan ya. Jadi ya konsep-konsep Tuhan yang diangan-angankan manusia itu sebetulnya pada dasarnya kan adalah obsesi manusia, kepingin seperti apa gitu ya, yang dianggap ideal oleh manusia itu apa gitu ya. Ada sosok yang enggak makan, enggak tidur gitu ya. Kasihan banget ya sendirian, kesepian gitu ya. Itu kan manusia itu aneh-aneh gitu ya awalnya itu. Dari yang Tuhan yang banyak terus kemudian diperes jadi sedikit, terus diperes lagi jadi dua gitu ya. Diperes lagi jadi satu. Sekalian deh dihilangin gitu. Itu adalah manusia. Tapi Harari dalam buku ini itu menjelaskan sebetulnya buku Noah Harari bukan satu ini ya. Dia membuat buku sebelumnya itu, menulis buku itu Sapiens itu ya. Sapiens itu dia menceritakan bagaimana manusia itu dari awalnya, dari mulai Big Bang itu sampai detik ini. Nah, terus kemudian Harari itu dalam Homo Deus ini dia menceritakan bagaimana kira-kira ya dengan sebagai segala macam kemungkinannya Noah Harari itu istilahnya memprediksi kira-kira apa yang terjadi dengan manusia 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi gitu. Ya. Itu ini yang bagaimana pada awalnya manusia ini dari kera yang tidak signifikan di gurun di sub-Sahara itu ya 350.000 tahun yang lalu, sekarang itu menjadi pemuncak rantai makanan dan sok-sokan merasa menjadi pengatur dunia gitu ya. Terus dia ngarang-ngarang, loh saya ini diberi mandat. Siapa yang beri mandat itu ya ngarang aja dia itu, sama orangnya yang ngasih mandat juga nggak pernah ketemu gitu ya. Dia itu, saya ini dikasih mandat untuk mengatur dunia. Itu adalah nah di dalam Homo Deus ini ya sebetulnya di awal buku Noah Harari ini ada 3 buku sebetulnya ya. 3 buku itu rangkaian. Yang pertama itu Sapien ya. Slide berikutnya kayaknya saya buat deh ya. Itu ini ya. Jadi ya kalau kita mengatakan sebetulnya kalau kita kembali balik ke mana? Misalnya bukunya Harari yang pertama, manusia itu sejak awal itu sudah di awal peradaban manusia itu peradaban. Kalau kita ngomong peradaban manusia itu tentunya dimulai dari setelah memasuki era agriculture gitu ya. Sebelumnya itu kan pemburu pengumpul. Nah, ratusan ribu tahun itu manusia itu ada dalam periode pemburu pengumpul gitu. Jadi otak kita sekarang itu ya masih otak nenek moyang kita pemburu pengumpul, sehingga pada saat ada revolusi agriculture otak kita gagap menghadapi itu ya. Dan lahirlah yang namanya kebudayaan baru, kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru yang settle selama sekitar 10 sampai 12.000 tahun yang lalu itu, kemudian sekitar 300 tahun yang lalu berubah lagi menjadi ada revolusi
industri itu ya, dan membuat kognisi manusia menghadapi diri dan lingkungannya juga berbeda. Nah, di buku ini di awal sama sekali itu, di awalnya si Harari itu menjelaskan agenda manusia sekarang ini apa gitu ya. Agenda manusia sekarang ini apa? Ada 3 agenda utama manusia sekarang gitu ya, yang menggantikan 3 agenda manusia sebelumnya. Jadi ya selama hampir 12.000 tahun kehidupannya berperadaban gitu ya. Bagi Harari itu peradaban ya bukan bagi Harari. Kita sudah tahu yang namanya peradaban muncul itu pada saat manusia memasuki era agriculture. Ada peradaban. Sebelumnya nggak ada peradaban gitu ya. Peradaban itu timbul kalau kita menetap. Kalau nggak menetap, nggak ada peradaban itu. Sama aja kalian kalau misalkan kos gitu ya, itu masuk kamar kos-kosan itu pertama kali masuk kos-kosan itu mungkin bawa tas kecil aja, itu isinya beberapa helai baju itu ya, dan buku itu. Tapi kalau pindah kos-kosan itu tiga mobil nggak cukup itu, karena pada saat kita menetap kita itu mengumpulkan barang-barang. Nah, 3 agenda utama manusia dulu ya, tidak sekarang itu. Batasannya kapan sih dulu ini, Harari ini? Batasannya adalah pada saat kita memasuki revolusi ilmu pengetahuan, pertengahan abad 20 gitu ya. Pertengahan abad 20 itu kita memasuki revolusi ilmu pengetahuan. Nah, sebelum pertengahan abad 20 sampai tahun 80-an itu ya, banyak orang yang mati kelaparan. Banyak orang yang mati kelaparan itu. Jadi agenda manusia dulu itu adalah menghadapi 3 musuh utama manusia. Ya, yang pertama adalah kelaparan itu sendiri, yang kedua adalah infeksi, yang ketiga adalah perang. Wah, ini membunuh jutaan orang ini ya. Kelaparan itu sampai tahun 84 gitu ya, tahun 80-an akhir, 84, 80-an awal sampai 80-an akhir. Ethiopia itu kekurangan makanan, banyak orang yang mati kelaparan di Ethiopia. Sementara Ethiopia sekarang menjadi lumbung padi sekarang gitu ya. Kalah Indonesia ya. Tapi karena memang Ethiopia memungkinkan, dia mempunyai sungai yang besar gitu ya, dan itu memungkinkan. Indonesia nggak punya sungai sebesar seperti yang dimiliki Thailand, Mekong, atau dimiliki Cina, Huanghu dan Yangtze. Itu penjelasannya kenapa Indonesia itu tidak bisa menjadi swasembada beras. Memang nggak mungkin, nggak cukup airnya itu, nggak beda gitu. Nah, kalau kita melihat agenda manusia yang dulu itu memang betul yang namanya kelaparan itu menjadi musuh utama pertama ya. Jutaan manusia itu mati karena kelaparan. Di zamannya Raja Louis itu ya, di Prancis itu. Sementara di dalam istana itu berkelebihan makanan, di luar istana itu banyak orang mati kelaparan. Biasa mati kelaparan di jalan. Abad 17, abad 18 itu adalah pemandangan yang biasa itu ya. Nah, itu terus kemudian infeksi. Infeksi itu sampai pertengahan abad 20 menjadi musuh utama manusia itu. 100 tahun yang lalu itu ada wabah yang namanya flu Spanyol. 100 tahun yang lalu persis itu ya. 1918 sampai 1920 bersamaan dengan Perang Dunia Kedua itu membunuh 120 juta manusia pada gelombang kedua. Jadi total 150 juta orang mati 100 tahun yang lalu akibat flu Spanyol. Ya, penduduk dunia belum 1 miliar itu. Ya. Sekarang ini kalau kita menghadapi wabah pandemi yang ini, memang benar ini pandemi di mana-mana. Tapi kalau dibandingkan prosentase yang meninggal dengan yang dikarenakan diakibatkan flu Spanyol, ya nggak ada apa-apanya itu ya. Flu Spanyol itu membunuh 15% penduduk dunia. Flu Spanyol 100 tahun yang lalu ini. Sampai sekarang ini yang meninggal karena pandemi COVID-19 itu 3 juta. 3 juta dibandingkan dengan penduduk dunia yang 7,8 miliar, itu belum 1% itu. Ya.
Jadi sengeri-ngerinya yang namanya flu COVID-19 ini ya kalau dibandingkan persentasenya tidak semematikan yang namanya flu Spanyol yang melanda dunia tahun 1918 sampai tahun 1920. Nah, kenapa demikian? Karena memang yang namanya dunia pada saat itu belum kenal antibiotik, ya, belum kenal antibiotika mereka. Dia nggak kenal antibiotik. Antibiotik baru ketemu tahun 1930 ya. Jadi pada tahun 1920 orang nggak tahu antibiotik gitu ya. Apa namanya yang namanya ventilator itu juga tidak seperti sekarang. Dulu paru-paru besi itu merupakan satu yang aneh gitu ya, mesin nafas. Nah, itu adalah infeksi. Belum lagi kalau kita melihat mundur misalkan 5 abad sebelumnya. Pada abad ke-14 misalkan antara tahun 1347 sampai 1352 itu 5 tahun ada wabah Black Death. Itu disebutkan di mana di bukunya Harari Homo Deus ini. Betapa yang namanya Black Death di abad ke-14 ini membunuh 2/3 penduduk Eropa itu. Ya. Tapi sekarang tidak ada lagi hal yang semacam itu. Cacar itu secara global abad ke-20 membunuh 120 juta orang. Cacar itu. Dan tahun 1979 WHO mengumumkan cacar sudah tidak ada lagi ya. Smallpox beda dengan cacar air ya. Kalau cacar air itu varicella. Ini yang mematikan ini variola, dan variola itu kasus terakhir yang ditemukan variola itu di Afrika tahun 1977. Nah, tahun 1979 WHO mengumumkan bahwa manusia itu sudah menang melawan virus cacar. Itu satu-satunya virus yang bisa diusir manusia ya ini. Yang lain masih ada ya. Yang lain masih ada virus-virus yang lain itu. Satu-satunya virus yang berhasil dimusnahkan manusia ya virus cacar. Nah, infeksi ya. Yang ketiga adalah perang. Perang dalam hal ini, wah ini kalau Perang Dunia Kedua 60 juta orang mati gitu ya. Perang Dunia Pertama puluhan juta orang juga mati. Sekarang ada perang tapi yang mati nggak banyak gitu ya. Nggak banyak, nggak sampai jutaan itu. Itu yang kalian hebohkan yang di Indonesia ikut-ikutan demo itu Palestina itu perang yang mati ribuan paling banyak gitu ya. Nggak seperti yang Perang Dunia Kedua. Dalam hal ini artinya agenda utama manusia waktu dulu itu ya menghadapi 3 musuh utama manusia saat itu, yaitu kelaparan, kedua adalah infeksi, yang ketiga adalah perang. Nah, sekarang ini dalam sejarah manusia loh ya, dalam sejarah manusia itu bahwa lebih banyak orang yang mati karena kebanyakan makan itu, ketimbang kekurangan makan itu. Lebih banyak yang mati karena kebanyakan makan, karena lemak, kanker, penyakit jantung. Orang mati dengan akibat serangan jantung sehari itu 48.000 orang di seluruh dunia itu ya. Di seluruh dunia itu orang mati karena serangan jantung setiap harinya adalah 48.000 orang. Ya, nah sekarang ini yang namanya Coca-Cola dan McDonald's gitu misalnya ya. Itu lebih berbahaya daripada pesawat pembomnya Amerika B1 atau B2 gitu ya. Wah, karena itu membunuh lebih banyak orang gitu. Nah, dengan demikian, akhirnya dengan habisnya atau hilangnya tiga agenda utama manusia abad lalu itu, sekarang kita menuju agenda yang berikutnya. Apa ya agenda berikutnya? Yang pertama, ada slide saya coba. Ya, agenda pertama adalah manusia ini pengen menggapai keabadian gitu ya. Abadian, immortality itu ya, immortality. Nah, kalau kita berbicara tentang immortality, ya kita immortality itu kan obsesinya manusia dari dulu gitu ya. Wah, dari pada saat manusia itu memulai peradaban itu, manusia terobsesi dengan keabadian. Mereka menciptakan Tuhan-Tuhannya. Ada Tuhan Zeus, gitu ya. Ada Tuhan Hera, ada Tuhan Apollo. Itu kalau di
di Romawi dan di Yunani kuno gitu. Kalau di 4.000 tahun yang lalu, 3.000 tahunan sampai 1.000 tahun yang lalu itu di Mesir kuno sampai tahun 1.000 tahun atau awal-awal tahun Masehi ini ya itu mereka mau banyak Tuhan itu ya itu. Yang namanya Osiris, Amun-Ra, Anubis, banyak Tuhannya itu ya. Dan rata-rata mereka adalah immortal itu loh. Immortal itu bukannya tidak bisa mati itu ya. Tapi mereka nggak perlu mati kecuali mereka berantem bisa saling bunuh. Gitu. Tapi kalau mereka tenang damai gitu ya, itu Tuhan-Tuhan itu nggak mati itu. Tapi ada Tuhan yang dibunuh Tuhan lain gitu. Tapi Tuhan-Tuhan yang dibuat manusia di awal-awal, sampai sekarang sih itu memang immortal semua itu, immortal nggak bisa mati. Makin lama makin Tuhan itu makin canggih gitu ya manusia, karena pengetahuan gap pengetahuan manusia itu makin pendek sehingga mereka juga merumuskan Tuhan itu makin canggih gitu, makin canggih. Nah, kalau yang namanya agenda pertama keabadian ini. Bagaimana kita itu kok bisa agenda pertama kita adalah keabadian? Iya, sekarang kalau kita bandingkan ya usia harapan hidup manusia dari waktu ke waktu itu kalau kita melihat pada tahun 1700 itu abad ke-18 awal abad ke-18 rata-rata manusia itu meninggal sebelum umur 40 tahun. Sebelum nggak ada itu. Kalau misalkan ada dulu orang-orang itu dulu panjang umur itu hanya didongeng. Tidak ada fakta arkeologis bahwa manusia itu dulu usianya panjang. Enggak, manusia usianya pendek itu. Ya, kenapa? Lah, cantengan aja mati kok ya itu. Cantengan itu mati itu. Wow, bahaya.